Welcome back to my channel. Pada konten hari ini saya akan membahas mengenai agenda revisi SM22 Menpan RB perihal penetapan evaluasi jabatan di lingkungan instansi daerah yang dikeluarkan oleh Menpan RB tanggal 8 Januari 2024. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kemenpan RB yang telah membuka ruang konsultasi kepada kami, teman-teman di daerah. Dari Sabang sampai Merauke, kita dapat berkumpul dalam satu media. Kami berharap acara seperti ini terus berlanjut karena kami rasa sangat efisien dan efektif dalam berkonsultasi, menerima arahan, dan menetapkan langkah ke depan seperti apa. Untuk reviewnya, untuk siaran penuhnya nanti teman-teman masih bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube-nya Kementerian Pan RB. Nanti bisa di searching, bisa tanya kebijakan RB tanggal 4 Februari 2025. Nah, di video ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai poin-poin apa saja yang disampaikan dari Kemenpan RB terkait kebijakan revisi dari SM22. Untuk transformasi jabatan pelaksana itu diawali dari adanya perubahan peraturan dari Permenpan 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah yang berubah menjadi Permenpan 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah. Nah, dari Permenpan 41 yang dulunya nomenklatur jabatan itu ada 3.414 nomenklatur ya, sangat banyak, dari seperti analis, pengolah, pengadministrasi, kemudian disimplifikasikan ke dalam 3 rumpun jabatan yang ada di Permenpan 45 tahun 2022. Ada operator, klerek, dan juga teknisi ya. Kemudian dari Permenpan 45 itu turunlah Kemenpan 1103 tahun 2022 yang di dalamnya berjumlah 198 nomenklatur ya. Kemudian dari Kemenpan 1103 itu diperbarui dengan Kemenpan RB nomor 656 tahun 2023 berjumlah 232 nomenklatur yang di Kemenpan ini sudah konversikan jabatan dari nomenklatur yang lama menjadi nomenklatur barunya itu apa, sudah ada kamusnya seperti itu. Kalau yang di 1103 tadi belum ada. Kemudian yang terakhir yang masih berlaku sampai sekarang itu adalah Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 sesuai dengan nomornya 11 2024 ini dikeluarkan pada 11 Januari 2024 yang berjumlah 232 nomenklatur. Nah, ini dalam ketentuan penutup atau peralihannya yaitu berlaku mulai tanggal diundangkannya peraturan itu, dan pemerintah instansi harus menyesuaikannya paling lambat 1 tahun setelah Kemenpan itu dikeluarkan. Artinya paling lambat 11 Januari 2025 seluruh instansi sudah menggunakan nomenklatur yang ada di Kemenpan 11 tahun 2024. Dan ini juga sudah dipakai sebenarnya ya, baik daerah yang sudah menyesuaikan atau belum itu secara real sudah dipakai dalam pengadaan ASN ya, baik di PNS maupun di P3K. Kemudian di Kemenpan 11 2024 sudah jelas dibagi mengenai kualifikasi pendidikan minimal, tugas jabatan, kedudukan jabatan, serta informasi
pengisian oleh PNS atau P3K-nya itu sudah ada di dalam lampiran Kemenpan 11 2024. Kemudian ada progres usulan evaluasi jabatan pelaksana di instansi daerah per 3 Februari 2025 disampaikan oleh Kemenpan RB bahwasanya ada 251 instansi sudah mendapat persetujuan. 2019 instansi dalam proses validasi dan 76 instansi belum mengusulkan. Masih banyak juga ya yang belum melakukan pengusulan dan masih dalam proses validasi. Padahal sudah melewati batas deadline dari Kemenpan 11 2024 ya. 11 Januari 2025 harusnya sudah seluruh instansi sudah menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan di Kemenpan 11 2024. Tapi ini cukup menarik ya, karena di kesempatan ini Kemenpan RB menyampaikan bahwasanya nomenklatur dan kelas jabatan pelaksana dapat ditetapkan dalam peraturan daerah tanpa harus mengusulkan lagi untuk mendapatkan persetujuan Menpan RB. Jadi nanti untuk revisi SM22 di lampirannya akan ada semacam kamus ya, kamus kelas jabatan untuk jabatan pelaksana, jabatan struktural, dan jabatan fungsional, sehingga daerah tidak perlu lagi mengusulkan penetapan kelas jabatan, tapi cukup mengikuti apa yang ada di lampiran SM tersebut dan menindaklanjutinya dengan peraturan kepala daerah. Sehingga teman-teman instansi yang belum mengusulkan berarti ada dua opsi ya, bisa mengusulkan ataupun menunggu revisi dari SM22 ini dikeluarkan. Kemudian Kemenpan RB juga menyampaikan mengenai kesalahan-kesalahan yang sering ditemui atas usulan yang disampaikan dari teman-teman di daerah. Di antaranya adalah jabatan existing tidak valid, tidak ditemukan di Permenpan 41 2018 dan Kemenpan RB 11 2024. Kemudian data kelas jabatan existing belum lengkap, kualifikasi pendidikan dan kelas jabatan tidak bersesuaian, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan teknis pembuatan usulan ya untuk penetapan evaluasi jabatan atau penetapan kelas jabatan untuk jabatan pelaksana. Kemudian juga disampaikan mengenai review di SM22 bahwasanya untuk SM22 sudah diberikan kamus ya sebenarnya di lampirannya itu untuk JPT dan JA, jabatan pengawas, dan juga fungsional. Namun untuk yang struktural, baik untuk JPT, administrator, dan pengawas, itu jenis eselonisasi dan nomenklaturnya itu harus sama persis. Ketika ada perbedaan meskipun satu huruf, itu daerah harus mengusulkan kepada Menpan RB untuk mendapatkan verifikasi dan validasi. Nah, untuk yang fungsional itu sebenarnya bisa langsung dipakai, hanya saja harus sudah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing instansi pembina dari CF-nya. Jadi sebenarnya sudah ada kamus, namun masih ada pembatasan ya, tidak bisa langsung dipakai. Nah, di rancangan revisinya itu disampaikan bahwa nanti untuk yang lampiran 1 berisi jabatan struktural ya, JPT, JA, dan juga jabatan pengawas. Nah, yang menarik adalah di rancangan revisi SM22 untuk nomenklatur jabatan itu tidak diikuti dengan nomenklatur kelembagaannya, sehingga sifatnya lebih makro dan dapat langsung dipakai oleh teman-teman di daerah. Contohnya ada asisten daerah ya,
masing-masing daerah kan nomenklaturnya macam-macam ya. Ada yang sudah sesuai dengan Permendagri 56, ada yang belum, atau juga ada yang menyesuaikan dengan keadaan di masing-masing daerah, sehingga kondisinya berbeda-beda. Nah, di rancangan revisi ini hanya ditulis asisten daerah berdasarkan eselonisasi yang ada di PP 18 2016 dan PP 72 tahun 2019. Untuk asda yang eselonnya 2B itu dia mendapatkan kelas 14 dengan harga jabatan 3030 yang diambil dari faktor 1 sampai faktor 6. Kemudian ada juga kepala bagian. Nah, kepala bagian kalau yang kemarin kan ada kepala bagian, misalnya kepala bagian organisasi, ada kepala bagian protokol dan rumah tangga. Nah, di sisi lain ada daerah yang kepala bagian umum dan protokol. Nah, ini kan berbeda. Kalau di SM22 itu harus mengusulkan karena nomenklaturnya berbeda. Tapi di rancangan revisi ini dibuat makro agar penggunaannya lebih mudah, sehingga tidak perlu melakukan usulan kepada Menpan RB. Semua kepala bagian di sekretariat daerah itu kelasnya 12 dengan skor 2315. Penghitungan dari faktor 1 sampai faktor 6. Begitu pula untuk kepala subbagian, karena kan kelembagaannya kan dari instansi satu dengan instansi yang lain berbeda-beda, tidak sama ya, sehingga di revisi ini cukup dibuatkan makronya saja seperti itu. Ini sebuah terobosan yang saya rasa sangat bagus karena tidak perlu lebih simpel seperti itu, tidak perlu banyak administrasinya untuk melakukan penetapan kelas jabatan, karena kan sebenarnya sama ya, kelas jabatan itu kan sama, sudah jelas diberikan dari Menpan RB. Semoga dapat direalisasikan. Begitu pula untuk yang di lampiran 2 mengenai jabatan fungsional. Di SM22 kemarin masih ada nomenklatur yang lama ya, belum update, seperti jenjang penulisan jenjang di keterampilan itu masih menggunakan pelaksana lanjutan seperti itu. Padahal kan yang jenjang keterampilan itu kan yang terbaru ada terampil mahir penyelia. Kemudian dari nomenklatur jabatan fungsionalnya juga sudah banyak yang berganti sesuai dengan perjalanannya. Nah, kemudian untuk staf ahli juga dibuat bonggolnya saja, tidak mengikuti nomenklatur kelembagaannya, jadi cukup staf ahli. Nah, kenapa kok staf ahli masuk di lampiran 2 jabatan fungsional, padahal kita ketahui bahwa staf ahli merupakan JPT ya, jabatan pimpinan tinggi. Kenapa kok tidak masuk di lampiran 1 yang berisi tentang jabatan struktural? Karena penarikan faktornya juga beda ya. Untuk yang struktural itu tadi ada 6 faktor, dan untuk yang fungsional pelaksana itu ada 9 faktor. Nah, itu dari Menpan RB menyampaikan bahwa untuk staf ahli itu pendekatannya khusus, karena staf ahli tidak melakukan penyeliaan tugas kepada bawahan karena tidak ada bawahan ya, dan tidak melakukan pengelolaan keuangan seperti itu. Jadi dia masuk ke dalam pendekatan khusus 9 faktor ya, sama seperti fungsional dan yang pelaksana. Kemudian untuk lampiran 3 revisinya serupa dengan yang lampiran 1 dan 2 tadi ya. Untuk nomenklatur dan kelas jabatan pelaksana dapat ditetapkan dalam peraturan daerah tanpa harus mengusulkan lagi untuk mendapatkan persetujuan Menpan RB. Jadi juga sudah dibuatkan kamus kelas jabatan untuk jabatan pelaksana, dan ini tidak ada perbedaan antara
jabatan pelaksana di unit organisasi A dan di unit organisasi B itu semua penelaah teknis kebijakan kelasnya 7 dengan skor 890. Pengolah data informasi di unit A dan di unit B, C dan seterusnya berada di kelas 6 dengan skor 690, dan pengadministrasi perkantoran di unit A, B, C, D, E semua sama di kelas 5 dengan skor 490. Kemudian timbul pertanyaan ya, kapan revisi SM22 ini dikeluarkan. Nah, tadi Kemenpan RB juga menyampaikan ya bahwasanya untuk launching atau dikeluarkannya revisi SM22 ini nanti belum dapat dipastikan karena masih dalam proses harmonisasi ya, dalam proses penyusunan di tim di Kemenpan RB. Dan tadi juga disampaikan bahwa dalam waktu dekat ada koordinasi dengan Kemendagri karena kaitannya nanti ada sinkronisasi dengan Simona. Nah, nanti menarik sekali ya, kita tunggu bahwa nanti ke depan semua akan lebih sederhana, lebih simpel tanpa harus melakukan proses yang panjang dalam penggunaan kelas jabatan ya. Karena ini kelas jabatan ini kan sekarang menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pemberian kesejahteraan ya, karena tunjangan kinerja, terus ada tambahan penghasilan pegawai atau TPP, itu semua berdasarkan kelas jabatan. Sehingga untuk validasi pemberian kelas jabatan juga mestinya harus dipermudah ya, karena perubahan kelembagaan dan perubahan kebutuhan di suatu organisasi juga cukup dinamis seperti itu. Ya, kita tunggu saja nanti perkembangan selanjutnya seperti apa. Semoga dengan dikeluarkannya revisi SM22 nanti bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih sederhana dan lebih cepat dan berdaya guna seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya. No hate, no politik, only learning, ASN harus berakhlak.